Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam wa faddala man ta'amahu wa aqama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak dari pimpinan Rumah Sakit Kampung Jaya, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Kampung Jaya, para karyawan, duta dan menteri dari Rumah Sakit Kampung Jaya yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita mampu berkumpul di majelis yang mulia ini, memahami kita di Masjid Taqwa Mayor, bisa hadir tidak ada halangan apapun dan sepantasnya yang kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan Allah curahkan pada dunia kita Nabi Rasulullah SAW. Berikutnya kita kaji bersama-sama di pagi hari ini. Ada tema yang kita tulis dalam tema ini. Diharapkan kita untuk mampu melakukan dalam kesempurnaan dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita menyimak di ayat Al-Qur'anul Karim surat Nabi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik. Kita ini manusia makhluk yang terbaik, makhluk yang unggul, artinya makhluk yang punya potensi. Kita mari kita perhatikan, mempelajari, meneliti
Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa muslim amalan tersebut apakah di dalam diri kita tidak memperhatikan. Mari ada sebuah renungan. Jangan sampai kita awali kita lupa diri kita. Kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang terbaik sebaik bentuk makhluk yang punya potensi, punya kekuatan, punya daya serap untuk memikir dan punya kekuatan bebas. Ini ternyata dalam tubuh kita ini tidak hanya sekedar mukasa, ada kulit, daging, ada tulang, ada sendi, kemudian ada saraf yang lain dalam tubuh kita ini sungguh sangat rumit. Jabatan manusia tidak bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jabatan manusia biasa. Sehingga ketika kita dalam membaca ayat suci Al-Quran menemukan surat atau ayat sajdah, disunahkan kita untuk bersujud. Sajdah wajibkan di faraqah, sajdah wajibkan di faraqah. Aku sujud kepada-Mu ya Allah, ajar Kau telah menciptakan diri. Wasallallahu dan telah membuat yang terbaik. Kemudian kita mengucapkan kepada Allah, Kaulah ya Allah yang telah menciptakan ciptaan yang terbaik. Ahsanul khaliqin. Manusia bisa menjadi baik, bisa menjadi ahsanul khaliqin, ahsanul takdir. Dalam diri kita ini ada badan kasar, ada badan halus. Badan kasar yang kita lihat badan kasar. Dan badan kasar kita ini butuh yang namanya nutrisi, butuh asupan, yang mana nutrisi dan asupan itu bisa kita terima dengan baik dalam tubuh kita. Kalau kita memenuhi syarat maksiat yang sempurna, maka perintah agama butuh dimafilkan di dalam ini. Maka kalian dibuka bumi yang halal dan yang baik. Yang halal artinya dari hasil yang kita boleh dan kita makan dalam tubuh kita dari hasil, dengan hasil yang halal. Kemudian ditambah dengan baik yang higienis yang kita makan. Ini kita akan berusaha baik, apalagi sebagai orang kesehatan, saya yakin dan lain-lain. Tapi di balik itu tubuh kita ini ada yang namanya rohani, bukan sekedar jasmani. Maka rohani itu penting juga. Kenapa menjadi Anda semuanya, kalian semuanya diajak mengaji, diajak berjalan di olahraga. Karena manusia itu tidak bukan seonggok sebagaimana hewan. Badan kita ini tidak sebagaimana hewan, kita ini tidak rohani. Maka antara jasmani dan rohani harus ada. Karena dengan materi, dengan keseimbangan.
manusia dengan jasmaninya yang perkasa, paham dengan kosong yang luar biasa, banyak ini itulah kamu adalah badan-badan yang ideal, tinggi usia dan usia. Tapi dengan badan yang bagus, dengan badan yang ideal. Tapi kalau jiwanya kros, tidak tiba dengan jiwa, tidak ada nonsen. Saya lupa itu tahun berapa. Ketika seorang pemimpin yang berjiwa yang luar biasa, Mike Tyson, itu kan pemimpin yang paling dibutuhkan. Lebih dari setinggi yang luar biasa, hanya main dua dengan satu musuhnya jarang, karena fisiknya tidak kuat. Setelah fisik mainnya luar biasa, mengikuti pelatih yang demikian diikuti dengan apa itu skillnya dan kehebatannya. Sehebat mereka, tapi ketika kena depresi, apa yang terjadi? Promotornya senang saja bro, ya. Sudah, saya carikan lama yang paling ringan, bahkan yang kuat saja itu kau tumbangkan tahu. Akhirnya main dengan main berbeda sendiri. Cepat, Nepes yang pada saat itu dalam kondisi depresi. Istrinya minta cerai, dia akan urusan dengan hukum, karena memukul orang kafir, di mana dia adalah pikiran sakit. Sakit dan apapun kekuatannya, tapi jiwanya lebih. Akhirnya dengan Pak dengan petinju yang tidak dikumpulkan, dia harus terjatuh dan tanya, memaafkan. Inilah yang terjadi. Kalau seorang yang Islam selalu memberikan cara-cara untuk keseimbangan. Dan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Surah Al-Fajr ayat yang ke-19, Allah sebutkan dalam Al-Quran bumi yang kami hampakan dan kami letakkan di atasnya rawasi, gunung-gunung yang kokoh. Bang bernafiha min kulli syai'in mawsul, dan aku bukan di bumi itu segala sesuatu berimbang. Sehingga memang itu tidak sebuah kesimbangan. Jadi itu sudah ditemukan. Masalah masalah iman jadi masalah diri sebenarnya. Aku turunkan dari langit air untuk membantu keseimbangan dan semua manusia. Tapi karena kita tidak seimbang banjir mestinya menjadi tubuh untuk dimanfaatkan, dinikmati oleh manusia. Dengan turunnya hujan tumbuh-tumbuhan, tumbuh hidup di mana? Udara segar, tidak terus. Karena
sumber makanan untuk dari pagi dan waktu sosial. Semuanya itu alam kita. Tetapi kalau terjadi kita ibadah, bencana. Kalau tidak terjadi kita sama dengan kita. Kalau ini terjadi sebuah keseimbangan yang bencana. Itu dari saya akan kembali nilainya dari mana kita rasakan itu terus. Sehebat apapun surat dengan bidang yang kuat, akhirai, tapi sekarang terjadi tidak ada sekarang badan yang kurus. Maka dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur terjadi dengan tiba dari usia yang beriman diwajibkan ilmu puasa. Bahasa Arab yang mengatakan tiba bukan kata. Kalau ada seorang nanti musuh orang bisa kerjakan sholat zakat sempurnakan ibadah haji dan umrah. Tapi kenapa di dalam puasa ini akan juga? Ini kan untuk bukan Allah, yang untuk kita, yang untuk kita. Selama sebulan 12 bulan satu tahun iman itu syukuri dan beriman syarah kita ya Allah Allah minta keuntungan. Sesungguhnya hitungan tahun, hitungan bulan dalam satu tahun 12 bulan, yang 11 bulan silakan makan minum. Tapi minum perintahnya dulu waspodu wala tusriku, maka minumlah, ya, jangan berlebihan. Dulu makan waspodu minumlah, wala tusriku jangan. Itu artinya keseimbangan. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran untuk ibadah usia selama 11 bulan silakan berpesta makan minum untuk keseimbangan, untuk berhasil. Kebutuhan kita, saya tidak banyak untuk yang saya dulu tentang puasa ini dari kesehatan, puasa ini dari segi sosial, puasa ini dari segi apapun. Orang yang melakukan sebuah yang mendapat mobil di kota Jepang. Ketika kita ini muslim, maka ya, apalagi makanan kita anak, anak ya ibu saya sebagai anak bisa mengatakan ewo, tubuh, dia kok saya ingin makan di sekolah-sekolah anak SD makan. Saya untuk saya satu makan bukan tidak mau setengah ini haji. Ini orang kentang. Biasanya ikan dari lokasi dari bulan Indonesia, dari budaya sini dengan
Ketika kita makan ini terus-menerus, ada tumpukan-tumpukan sampah sel-sel yang mati. Kalau sel-sel ini yang mati kita tumpuki makan terus tidak ada seimbang. Makanya kita juga muncul jangan kita. Saya ingat ketika ngaji di madrasah saya itu ada hafalan namanya Mas. Ada kalimat yang berbunyi al-sinjatu bayi dari Allah itu syarat penyakit. Jadi ternyata makanan-makanan itu harus berpenyakit. Baik, maka Allah menyatakan puasa. Coba dibuka di ayat suci Al-Quran. Peristiwa yang sangat penting dan dikisahkan di dalam ayat suci Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-249. Ayat ini mengisahkan sebuah peristiwa orang Bani Israil. Cerita yang dalam Al-Quran Karim adalah yang banyak diceritakan kaum Bani Israil. Ini yang diharapkan kita sebagai orang Muslim, orang mukmin sejarah itu dan akan terjadi perubahan terus. Pada saat itu orang Bani Israil ini mengalami kesedihan, ditindas dijajah. Kenapa Bani Israil ini selalu ditindas, selalu dijajah? Karena orang Bani Israil ini dimurkai oleh Allah. Ketika membaca ayat suci Al-Quran selain orang-orang yang telah memurkai Allah, siapa yang dimurkai Bani Israil? Yahudi. Ketika orang Yahudi ditindas, yang namanya jadi kalau di dalam perjanjian lama namanya Yahudi. Orang Bani Israil tidak mampu bukan dia bukan seorang pemimpin yang mampu memimpin untuk maju di negara memerangi Mobil, memerangi Jalil. Jalil itu gambarnya orang yang sangat keras. Senjata yang putih pun tidak akan mampu menembus dari Jalil. Siapa yang seorang pemimpin? Akhirnya seorang nabi namanya Nabi Yisrael. Jadi ada Nabi Samuel, Nabi Yisrael, Nabi Nagaro, Nabi Yeremia. Ini nabi-nabi yang tidak lupa di dalam ayat Al-Quran, tapi nabi-nabi pemimpin Bani Israil. Wahai Yisrael, kenapa bergantung pada Allah? Kalau orang Bani Israil namanya Elohim. Nama Allah itu bagi mereka Elohim. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya seorang nabi dari Bani Israil kepada Allah. Berilah seorang pemimpin yang berperang bersama-sama kami Allah. Akhirnya Allah mengutus ada seorang laki-laki namanya Allah. Allah disebutkan, saya minta Allah memimpin kamu dalam komandannya Allah. Orang yang diizinkan bagaimana? Ya,
Siji, dia itu tidak keras, orang biasa. Yang kedua, walaupun kita sarankan dengan dia tidak punya harta, kenapa tidak punya harta? Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik bersolat fikri dan jismi. Allah menilai makhluk ini karena Allah terdiri oleh Allah. Bersolat fikri dan jismi. Orang yang ilmunya tinggi, ilmunya beda, orang yang lemah, yang berbeda fisiknya. Maka dengan itu seorang pemimpin itu memang yang dibutuhkan orang dalam kesempatan ini ilmu yang pas, jismi fisiknya, artinya tidak sakit biasa dalam seorang ternyata dalam pemimpin ini banyak kalau banyak saya sudah bisa kumpulkan semua kita jadi kumpulkan jumlah masukannya berkumpul 12 pasukannya berkumpul seorang pasukan, seorang pejuang harus satu, harus berani dengan sebuah semua. Maka dengan ketangguhan itu, ketika berhadapan dengan jalur pasukan di briefing oleh Allah, Inna Allah berkilah bilahi. Faman syahid ini faman yaqulu inna ini inna lillahi guru nabiya syahid ini apa kata Allah tidak banyak berjauh dalam perjalanan nanti ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini hidupnya itu indah, manusia tidak ada jalan hidup manusia yang lurus. Dia akan melewati jalan yang benar, jalan yang kira. Ini harus dibahas. Mencari sebuah kesimpulan hidup tidak ada jalan hidup yang harus pasti. Ketika jalan hidup khususnya yang ada yang kecil, ada yang susah. Ini adalah jalan harus. Allah katakan pasukan BKI, ayo berangkat semua. Siapa? Biasanya mereka awal Indonesia kami ketika berhadapan dengan sungai dia berjalan lama haus kalau mencikan apa haus masih akan motor jualan gratis apa nggak ada makan nggak ada minum nggak ada sudah mulai setelah kehausan semuanya di depannya ada sungai yang sedikit air ayo berhenti Allah ujikan sungai maka barang siapa yang melewati sungai ini manusia hidup dari sini
Siapa yang mencoba pasukan ini minum bukan pasukan. Gimana pasukan? Wis doa. Ini kok ada ujian. Ini tiga suci. Faman syaitan beribu mereka minum siapa yang mencoba minum air itu tidak saya tidak mau masukkan cengeng. Oh, sudah. Hanya sedikit. Itu bukan masukan. Orang siapa yang tidak mencuci dan tidak minum ini illa man biyadihi kecuali hanya yang mengambil air untuk cuci muka, untuk apa? Ketemu kumur-kumur ini tidak bisa. Oh, apa saya yang ini sila-sila apa ini sila-sila perahu di mana yang boleh yang perjalanan itu fasal ibu tidak boleh minggu mereka yang berbeda inilah kalau hidup kecuali pasukan 80.000 dan minum ada 65 sudah di pada posisi siapa yang minum bukan masalah saya tapi apa bukan ini berkata yang pakai tadi kayak itu dibuka kamu sepuluh itu yang tidak minum iman padahal tadi dikatakan komandannya mengatakan Bapak saya juga dibuat pada siapa yang pasukan Bapak yang siapa yang tidak ada kita ini luas mobil kita yang apa yang terjadi ketika pasukan yang diberikan oleh Allah ini yang minum ya mobil langsung maju itu ada Malaysia kemudian oh dia kosong mobil kemudian ya setelah mereka survei dikerahkan oleh Allah yang jalan lagi kemana-mana sejauh orang begini sebelum saat yang bingung semua itu orang-orang yang sedang hidup dari orang yang sedang cinta lulus yang
Bila itu sebuah seniman. Kenapa? Puas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajib manusia ini adalah dalam rangka keseimbangan. Kita manusia yang ada yang sesuai ada fisika. Maka kemampuan sehingga ketika kemampuan saya luar biasa ini Allah Subhanahu mengajarkan kita di bulan suci Ramadan kita menjaga 24 jam. 24 jam sama dengan rumah sakit kita. Rumah sakit kita ini bukan siap 24 jam melayani umat masyarakat ketika membutuhkan kesehatan. Kita pada saat jangan dimodeli sehingga puasa ini tidak benar. Rubah ini laisa min siyami ila jubilatus. Banyak sekali orang-orang yang melakukan puasa ini sebenarnya laisa min siyami ila jubilatus kecuali apa? Jauh baru bahwa ini laisa min siyami ila sekali orang puasa tapi ini maka dia ini bukan maka itu membentuk sebuah keseimbangan dalam kehidupan kita dan ayat Quran yang kita baca. Ingat surat Al-Baqarah ayat 201 ayat 2 orang yang justru akan dibentuk sangat nantinya nanti setelah kamu jasmani berkata bulan Ramadan itu kan rohani maka diangkat dengan saudara sama selama di bulan suci Ramadan diharapkan untuk meningkatkan ibadah banyak pengajian ini syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal syahrul Ramadan hudan Al-Quran diturunkan dalam Quran yang merupakan Quran itu fungsinya hudan lin-nas sebagai petunjuk wabayyinatin penjelasan minat dakwah dan pembeda. Jangan sampai orang ini disimpangkan ke akhir. Orang diri hanya diri sehingga salah tunjuk. Ini karena ayat orang pribadi jelas maka ini PQB dan kesiagaan Al-Quran dikirim aku baca Quran dikirim Quran tadi udah menjadi tujuh kenapa aku kirimkan saudara buka di HP ketika mau perjalanan
Serwong ini udah berusaha nanti. Serwong itu dibaca begitu. Maka Rasulullah memberitakan Iqra'ul Qur'an fa'in aku yati jawab safiyah fa'in aku yati safiyah dari safiyah Iqra'ul Qur'an baca Al-Quran itu akan dapat menghadirkan akan berhubungan kepada di sini apa itu yang bekerja di sini ini adalah manfaat di peradaban belakang berbeda saya tidak ada orang baca ini bukan suci Ramadan dalam keseimbangan dalam kerohanian yang kita bentuk di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik maka ada sebuah usaha ini kita lakukan dengan ada seorang tokoh yang disebut di dalam Al-Quran namanya Iskandar bin Karem. Iskandar bin Karem itu adalah seorang penguasa yang sangat yang sangat unik dengan baik. Pada satu peristiwa mengajak rakyatnya untuk melakukan ekspansi Eropa yang lain. Berarti kalau pakai, ayo kepada saya ajak beberapa yang baik. Perjalanan seharian sampai ke jalan hari. Ini nanti dia tidak mengatakan kau. Ini nanti kita akan melakukan perjalanan semalam. Kalian nanti akan berada di surga. Persiapan membawakan ada seorang pemimpin yang ditaati maka orang yang siapapun nanti yang melewati sungai apa yang akan jatuh di kakimu masukkan ke kantong sebanyak-banyaknya. Oke, ibadah ini aku ini ketika sampai di pasukannya dari rumah belum tinggi bukan lagi ini kata dimana kita menjadi negara apa yang sebaiknya jika beliau ada yang sederhana ada yang ini juga begitu di antara pasukan ketika meninggalkan kaki yang lebih baru semangat karena kantong itu bagai aku hanya mengambil beberapa fungsi kita sudah selesai. Orang-orang yang berada di dalam sungai ini selesai semua. Karena ayo lakukan
saya berarti sudah ini ujian kami. Kami ingin memperoleh segala bagian dari sebagai ujian. Maka yang terjadi apa? Setelah perjalanan semalam sudah waktunya sholat subuh. Orang melaksanakan sudah subuh berjamaah. Setelah maghrib, waktu sudah mulai siang. Bisa dari julukannya meminta semuanya semua kan semuanya terkejut, isinya emas. Orang yang mengikuti perintah pimpinan membawa kantong yang penuh pas. Yang paling sangat dia tidak berangkat hanya suku baru kiri. Jadi itu bisa kita ambil di bulan ini berikan sebagai hal yang menjadi isyarat dan rumah ini dengan kemudian di bulan suci Ramadan sebuah yang harus dimiliki mereka diperintahkan bulan suci Ramadan. Ambillah sebanyak-banyaknya kemudian dibaca di dalam punya saya harus khatam satu orang di bulan suci Ramadan yang sangat dari ini tokoh di dalam ayat ini dan tokoh-tokoh dengan sejarah perjalanan kehidupan manusia. Maka kembali lagi tentang keseimbangan orang yang dalam surat Ar-Rahman ayat yang wasama Indonesia maka itu sebagaimana doa kita yang senantiasa sebagai untuk doa menjaga dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina hasanah ya Allah. Biar kami dunia baik dan juga jaga diri kami, jaga kesehatan terserah. Keseimbangan itu adalah menurut sosok saya tujuh, ya berbunyi lima memang pertama yang tidak masih
Kita ini surga. Maka nanti kita diharapkan kembali lagi ke dalam kita surga. Maka kita memintakan terus pada iman kepada Allah asyik dari dunia. Cantik. Dan dunia kita yang kita ini ya, ada dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia budaya, dunia perindustrian, dunia pertanian. Ya, kita ini berada di dalam dunia kesehatan dan diharapkan tugas kita adalah Bismillah. Kita lakukan kerja yang baik, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja ini, baru dalam pekerjaan dunia insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Asal tujuan kita itu bersama-sama untuk kebahagiaan dan kebahagiaan akhirat dan dunia sekelilingnya. Saya rasa demikian, sebagaimana yang disampaikan tentang sembilan, dan jam 9. Dan sekitar sudah 1 jam. Sekarang saya memberikan bagi madu kepada acara dan jawab. Demikian yang disampaikan semoga bermanfaat. Kurang dari bermanfaat. Nasrullah wa bihamdihi wa bismillahi.